Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan berbicara profesi dan kepribadian guru, ya, dengan saya Syafaat Ariful Huda. Nah, kita tahu bahwa untuk lebih paham lagi ya terkait dengan profesi ya, apa itu nanti ada pekerjaan atau misalkan yang lainnya. Nah, kita membahas profesi dan kepribadian guru. Nah, apa bedanya profesi dengan pekerjaan, ya kan? Apa bedanya profesi dan pekerjaan? Apakah semua profesi dikatakan pekerjaan atau semua pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi, ya kan? Nah, kita harus mengerti terlebih dahulu nih, ya kan, agar kita di dalam memahami profesi dan kepribadian guru ini lebih mudah ya untuk dapat kita mengintegralkan keilmuan-keilmuan atau pokok-pokok bahasan yang nanti kita bahas begitu, karena satu dan yang lainnya itu berkaitan begitu ya. Oke, kalau misalkan Bapak tanya ya, dokter ya kan, misalkan ada dokter, ada apa Gojek ya, ojek begitu ya, tukang ojek ya, ojek online, lalu ada insinyur ya, terus ada pilot, tukang kebun, ya kan? Nah, itu mana kira-kira yang profesi dan mana yang pekerjaan? Nah, ya kan? Kita harus mengerti tuh terkait dengan profesi dan pekerjaan. Oke ya. Nah, profesi itu tadi ya, kalau disebutkan yang termasuk profesi, ya, termasuk profesi itu adalah tadi dokter, ya kan? Nah, dokter itu adalah profesi. Guru, nah guru itu adalah profesi. Tapi kayak ojek online, postman, terus tukang kebun itu adalah pekerjaan, ya kan? Nah, apa perbedaannya di antara kedua itu atau antara profesi dan pekerjaan? Nah, kalau profesi itu dia butuh keahlian. Jadi ada keahlian khusus, jadi ada kurikulum ya, ada pelatihan. Ya, ada keahlian, ada sertifikat pelatihan, sertifikat keahlian. Jadi butuh keahlian khusus. Tapi kalau tadi kayak ojek online dia kan tidak butuh keahlian. Jadi semua orang bisa ngojek gitu ya. Hatta itu misalkan lulusan SD itu dia bisa ngojek gitu. Atau kayak tadi tukang kebun atau postman, itu semua orang bisa melakukan hal itu tanpa membutuhkan keahlian khusus, tanpa misalkan dilakukan dengan kurikulum khusus begitu ya, itu ya. Nah, lalu selanjutnya tingkat pendidikan ya. Perbedaan profesi dengan pekerjaan salah satunya dibedakan dengan tingkat pendidikan ya, di tingkat pendidikan. Di profesi itu tingkat pendidikannya relatif tinggi ya. Diploma ya, diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, sarjana, masuk ke sarjana ya. Jadi sampai jenjang S3. Nah, itu kalau di profesi ya, membutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena nanti di dalam melakukan pekerjaannya itu dia membutuhkan keahlian-keahlian khusus begitu. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah kalau di pekerjaan dia tidak pendidikannya rendah gitu. Jadi tidak butuh pendidikan tinggi-tinggi, tidak butuh keahlian gitu ya. Jadi tingkat SD sampai SLTA itu bisa melakukan hal itu gitu. Jadi tidak butuh pendidikan tinggi gitu ya. Nah, itu pembedaannya. Nah, kalau kalian nanti ingin lebih dalam lagi, ingin lebih tahu lagi nanti pelajari video Bapak selanjutnya. Nanti itu ada profesi dan syarat keguruan ya, part 1 dan part 2. Nah, di situ Bapak mengulas lebih dalam, lebih detail terkait dengan profesi, syarat-syaratnya seperti apa begitu ya. Nah, nanti pelajari begitu ya. Nah, lalu kepribadian. Nah, kepribadian guru. Nah, kepribadian guru ini posisinya adalah yang melekat ya, sifat-sifat karakteristik ya, sifat-sifat
diri gitu ya, akhlak gitu ya, tabiat gitu ya, yang melekat pada guru. Nah, guru itu lebih ya posisinya lebih lebih apa namanya dibandingkan dengan orang-orang biasa atau dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi guru itu memang posisinya eh, mulia gitu ya. Jadi memang harus memiliki kepribadian yang suri toladan yang baik begitu ya, sifat yang baik. Nah, itu tuh harus harus kita melekat gitu ya. Seperti itu. Itu ya, next ya. Nah, setidaknya di awal ini Bapak memberikan gambaran terkait dengan profesi dan kepribadian guru ya. Karena kan di sini kan maksudnya introduce gitu ya, untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini di dalam prosesnya ya, kita nanti ada capaian pembelajaran lulusan ya, capaian pembelajaran lulusan prodi CPLP. Nah, ini ya skill kita di dalam proses perkuliahan kita ya nanti. Nah, skill ya atau kemampuan atau kompetensi itu menjadi hal yang utama ya setelah kita mengikuti, setelah kita melakukan perkuliahan ini dengan baik. Jadi diharapkan nanti ada kemampuan skill yang posisinya skill itu kan bisa software, bisa hardware ya. Jadi bisa soft skill gitu ya, bisa hard skill gitu. Ada dua itu dan terlebih lagi di masa pandemi ini posisinya kita lebih ditekankan ke soft skill gitu ya mengenai apa ilmu IT, komputer dan yang lain-lainnya yang sifatnya halus gitu ya. Halus bukan dalam arti kasar dengan halus diraba ya begitu. Tapi tidak terkait dengan fisik tapi dengan kecerdasan otak ya, seperti itu. Nah, CPLP-nya memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep pendekatan, model, teknik, dan strategi dalam pembelajaran matematika yang berorientasi kecakapan personal, sosial, dan akademik life skill. Nah, posisinya di sini kita sebagai nanti apa sarjana ya, sarjana ya. Kalau misalkan posisinya kita di dalam apa namanya karena ini kan Bapak ngajarnya di POR nih. Nah, ketika di POR, nah, posisinya pendekatan, model, metode, teknik, dan strategi itu nanti dikaitkan dengan pembelajaran POR, tentunya seperti itu ya. Jadi life skillnya ada, dapat kecakapan personal juga dapat. Nah itu ya, jadi nanti dikemas gitu konten packagingnya, nanti kalian bisa mengemas, bisa melakukan gitu ya proses-proses pembelajaran ya, pendidikan olahraga dengan baik dan benar seperti itu ya. Ya next. Nah literasi, ya literasi menjadi hal yang penting nih. Literasi menjadi hal yang penting terkait dengan CPLP ya yang nanti akan kita penuhi karena sekarang ya kalau di 4.0 kalau kita tidak melakukan literasi, kalau kita tidak membaca ya, literasi itu bukan hanya sekedar membaca ya, tapi membaca, memahami dan melaksanakan dan kontennya pun luas, bukan hanya misalkan buku. Sekarang ada e-book, ada jurnal, ada website, ada video, ada apa lagi? Media sosial, TikTok, Instagram, semuanya. Gitu. Nah, dan memang tingkat literasi di Indonesia masih rendah. Nah, itu menjadi kunci kita nih dalam perkuliahan ini untuk agar mengembangkan potensi kita dalam rangka profesi dan kepribadian guru. Oke ya. Nah, capaiannya ini ya nanti di sikap menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan keahliannya secara mandiri. Jadi nanti ada sikap-sikap yang ada rasa tanggung jawab begitu ya. Ada merasa apa namanya harus melakukan tugas itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di amanah itu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya mengerti dan paham melakukan tugas dengan baik dan benar gitu ya, seperti itu. Lalu ada keterampilan umum di sini nanti terkait dengan bisa
pengetahuan ya, tapi ini diimplementasi ya. Nanti kita implikasinya nanti pada pengembangan implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora ya, terkait dengan kesopanan, sopan santun ya, humaniora, ilmu adab begitu ya, dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain atau kritik seni ya. Jadi posisinya di sini di keterampilan umum secara umum ya, eksplisit di sini tertera ya, intinya adalah pengembangan atau implementasi dari keilmuan yang kita dapat ya. Jadi nanti terkait dengan profesi dan kepribadian guru, skill-skill atau kemampuan yang sudah kita dapatkan dari proses perkuliahan itu bisa diimplementasikan secara luas begitu, tidak hanya spesifik di bidang keguruan begitu ya, karena kan posisinya sekarang itu tidak hanya tidak hanya hanya mengajarkan saja begitu ya, karena banyak aspek bidang-bidang ya yang beririsan dengan keguruan gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya di pengetahuan. Di pengetahuan ini adalah mengaplikasikan, nanti tujuannya ya, mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini dia. Kuncinya adalah, keywordnya adalah problem solver ya, problem solver yang intinya itu adalah untuk pemecahan masalah. Jadi pengetahuan yang didapat setelah diintegralkan begitu, setelah kita mengikuti perkuliahan mulai dari kognitif, afektif, psikomotorik yang kita dapatkan di dalam proses perkuliahan itu adalah keywordnya, goalnya, endingnya adalah menyelesaikan permasalahan begitu ya, tentu di dalam profesi dan kepribadian guru tadi, lingkupnya di dunia pendidikan. Jadi setelah kita mendapatkan pengetahuan, ilmu, profesi dan kepribadian guru, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bidang tersebut. Oke ya. Nah, oke. Tentu pengetahuannya bukan hanya sebatas dengan itu gitu. Bukan hanya sebatas dengan bidang profesi dan kepribadian guru, tetapi ditambah dengan skill, ditambah dengan bidang-bidang yang lain, sehingga nanti secara integral ya, apa yang kita dapatkan itu nanti akan bergabung ya, nanti diolah oleh otak sehingga akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Nah, selanjutnya di keterampilan khusus nih, kemampuan kerja. Nah, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Nah, ini nih di keterampilan kerja nih, nanti ketika kalian sudah terjun di bidang pendidikan ya, bidang pendidik dan kependidikan begitu. Nah, ini menunjukkan kinerja mandiri. Ya, mandiri itu kan artinya bukan mandi sendiri ya. Mandiri di sini artinya mengerti dan paham tupoksinya ya, tanpa misalkan harus diberikan arahan setiap hari, diberikan arahan setiap kali. Jadi diberikan pengetahuan ya, misalkan ketika ada pekerjaan gitu. Nah, setelah itu bisa dilepas dan bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Tentu dengan kualitas yang bagus ya, bukan hanya menjalankan tugas saja, hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi dengan sebaik-baik mungkin gitu ya, kualitasnya bagus gitu hasil pekerjaannya dan terukur. Nah, terukur ini kan posisinya tentu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi di dalam kita melakukan pekerjaan gitu ya. Misal kalau kita sebagai guru nanti ada silabus, ada RPP ya kan, ada evaluasi gitu. Nah, itu adalah kriteria-kriteria agar pekerjaan kita bermutu, agar terukur. Ya, maka kita harus memenuhi itu. Kita memiliki silabus, kita memiliki RPP, kita memiliki program tahunan, kita memiliki program semester gitu ya, agar nanti benar nih gitu, berkualitas, terukur begitu. Atau misalkan di dalam proses pembuatan RPP-nya kita mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada di sekolah begitu. Itu ya. Maka itu harus dipahami. Jadi ini nih kerangkanya ya, mulai dari sikap, keterampilan umum, pengetahuan, keterampilan khusus atau kemampuan kerja. Oke ya. Next ya Bapak ya. Oke.
Nah, ini posisinya capaian pembelajaran mata kuliah nih, CPMK. Nah, CPMK di sini nanti kita akan membahas ya, atau apa yang kita bahas gitu. Nah, sebenarnya agar mahasiswa itu mengetahui dan memahami dan bisa mengimplementasikan, ini pokoknya nih ya, mulai dari ruang lingkup profesi dan kepribadian guru ya kan, pengertian dan syarat profesi keguruan begitu. Lalu nanti ada kode etik profesi keguruan, organisasi profesi keguruan ya, sasaran sikap profesional dan pengembangan sikap profesional, lalu ada syarat-syarat menjadi guru profesional, pengembangan sikap profesional, guru profesional sebagai komunikator dan fasilitator, lalu ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang diintisarikan oleh Rothwell. Jadi nanti kita akan belajar prinsip Rothwell di dalam proses pembelajaran atau transfer knowledge-nya ya. Lalu ada cara memotivasi ya, lalu nanti ada permasalahan yang dihadapi oleh guru ya, seperti apa dan solusinya. Nanti ada supervisi pendidikan dan kepemimpinan. Nah, ini nanti CPMK-nya atau bahasa sederhananya adalah yang kita bahas di dalam perkuliahan ini. Jadi selama 16 kali pertemuan kita akan membahas ini nih. Ya, kita akan membahas ini, kita akan mendiskusikan ini sehingga nanti kuncinya, poinnya adalah kalian dapat mengerti dan memahami ini dengan baik dan benar, sehingga nanti ujungnya adalah capaiannya adalah kalian mengerti dan memahami dan memiliki kompetensi yang sudah direncanakan oleh kampus begitu ya, seperti itu. Banyak ya nanti misalkan terkait dengan organisasi profesi guru ya, ada Pro PGRI yang sudah tua ya, PGRI gitu ya, sudah Persatuan Guru Republik Indonesia gitu ya. Itu di bawahnya nanti ada MGMP begitu. Nah, itu posisinya sama. Sekarang profesi guru itu PGRI itu Prof Unifa Rosidi ya. Itu salah satu dosen Bapak di Pasca Sarjana waktu S3 ya. Dan sekarang beliau, sebelumnya itu beliau PLT ya, PLT lalu akhirnya ujungnya diangkat juga ya. Kebetulan beliau juga membimbing disertasi dari teman bapak tuh yang dari Lombok ya, itu Muhammad Suhardi. Jadi dekat lah ya gitu. Beliau dengan Prof Eko waktu itu ya mengajar terkait dengan pengajaran ya, dunia pendidikan pendidikan di internasional gitu. Nah, itu penting sekali tuh waktu itu posisinya beliau memang capable ya, berkualitas di dalam pengajaran atau di mata kuliah itu gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, nanti kita akan bahas semuanya ini satu persatu ya. Maka nanti diharapkan kalian dapat mengikutinya dengan baik begitu. Ya. Nah, ini. Kalau misalnya ada gambar seperti ini, kalian mendeskripsikannya seperti apa? Ya kan? Mendeskripsikannya seperti apa? Oke, lanjut ya. Nah, ini dia deskripsi kuliah. Untuk memberikan dasar-dasar kemampuan atau kompetensi yang berkaitan dengan materi yang berpandangan modern tentang profesi dan kepribadian guru, ya kan? Nah, posisinya adalah ketika kita membicarakan deskripsi kuliah tadi sebelumnya kita sudah membahas ya pokok bahasan apa saja yang dibahas begitu di dalam profesi dan kepribadian guru. Nah, itu adalah semuanya merupakan dasar-dasar kemampuan ya atau kompetensi yang nanti kalian harus miliki setelah melakukan perkuliahan ini atau mengikuti perkuliahan ini begitu. Nah, lalu posisinya adalah berpandangan modern. Berpandangan modern di sini artinya visioner, artinya up to date, artinya kekinian begitu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru ortodoks berpikir tradisional, apalagi sekarang ya di masa pandemi. Proses IT, proses perkembangan zaman itu 5 tahun lebih cepat dengan adanya pandemi, maka guru pun harus mengupdate 5 tahun kemampuan lebih cepat begitu ya. Jadi kita harus benar-benar melek banget begitu. Di Eropa sana begitu proses pendidikan yang begitu maju ya. Lalu karakter skill anak juga berbeda di Eropa sana. Posisinya mereka itu tidak nanya
apa gitu, siapa, tidak, itu pertanyaan-pertanyaan kognitif tingkat 1 itu mereka nggak nanya lagi. Mereka itu apa namanya, TK itu, SD itu nanyanya why, kenapa, nanyanya bagaimana gitu ya, proses, where is the method gitu, bagaimana metodologinya gitu, prosesnya seperti apa. Jadi tingkat berpikirnya itu udah tinggi. Tapi kalau di Indonesia ya, kalian tahu gitu ya, pertanyaannya apa, siapa, jelaskan. Ini masih C1, jadi itu tuh harus kita pupuk. Nah, kalian sebagai guru harus mengerti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang hot gitu ya, high order thinking skill gitu, itu harus harus dimiliki gitu. Jangan sampai nggak mengerti kita terkait dengan hot saja gitu. Nah, itu menjadi stimulus di awal kalian melakukan proses perkuliahan ya. Nanti proses pembelajaran kalian ke peserta didik harusnya kalian mengerti dan paham, sehingga nanti kalian stimulus lah. Jangan pertanyaannya cuma apa, siapa, jelaskan gitu kan, not enough, but high thinking gitu, levelnya up sedikit gitu, naik minimal di aplikasi C3 gitu ya, nanti atau di 4 sintesis analisis. Nah, itu bagus sekali gitu kalau seperti itu ya. Ya, tentu dalam kerangka profesi dan kepribadian guru ya, posisinya seperti itu. Nah, maka itu menjadi apa namanya, menjadi hal yang harus kita penuhi nih ya, seperti itu. Nah, di strategi perkuliahan ini seperti biasa nanti ada brainstorming, problem solving, problem based learning, ada diskusi dan penugasan ya. Nanti kita akan membahas perkuliahan. Di dalam perkuliahan itu nanti ada brainstorming, problem solving, ya, pemecahan masalah ya, pemecahan masalah berdasarkan apa, dengan nanti diskusi ya gitu. Dan diharapkan nanti di dalam apa, memberikan atau menyajikan presentasi, kalian semenarik mungkin, sekreatif mungkin, tidak hanya presentasi berdasarkan apa namanya, konsep-konsep saja, teori-teori saja, tetapi dengan up to date trouble-nya gitu, masalahnya apa gitu. Jadi berangkat dari situ sehingga kita bisa memberikan solusi gitu ya, memberikan solusi terhadap masalah tersebut gitu. Karena itu menjadi hal yang penting kan. Kita kan tadi kan saya sudah di apa, capaian pembelajarannya itu effortnya ujungnya adalah tadi terkait dengan pemecahan masalah ya kan. Nah, disitulah kuncinya. Jadi bukan hanya sekedar menjelaskan gitu ya, konsep-konsep bla 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 gitu, kepemimpinan adalah bla bla, tapi tidak ada akar permasalahan atau latar belakang kenapa kita harus membahas itu gitu ya. Jadi berangkat dari situ sehingga nanti insya Allah pada saat perkuliahannya itu hidup dan apa ya namanya, memberikan kemaknaan, bermakna begitu ya, proses perkuliahannya bermakna begitu ya. Oke, next ya. Nah, tugas-tugas seperti biasa nanti ada tugas individual lalu ada kelompok ya, dimana nanti posisinya bisa berbentuk diskusi ya, bisa bentuk analisis ya, bagaimana mengkritik, bisa membandingkan konsep kan. Nanti individu dan kelompok juga bisa apa namanya, bentuknya itu gitu, bukan hanya menjelaskan saja kan tadi Bapak bilang, tapi ada analisis gitu ya, menguraikan gitu atau membandingkan konsep-konsep. Nah, individual bisa misalnya nanti studi banding atau misalkan tugasan artikel gitu ya. Kelompok juga sama ya posisinya, nanti kelompok juga mungkin ada tugasan paper tentu dengan apa namanya, standar-standar penulisan ya, misalkan margin 443 begitu, lalu fontnya Times New Roman, ukurannya misalkan 12 begitu, dengan daftar pustaka ya, seperti biasa lah ya posisinya dengan apa namanya, kriteria-kriteria atau standar-standar di dalam proses penyelesaian tugas-tugas ya. Tentu nanti secara ilmiah ya, penyelesaian tugas-tugas secara individual dan kelompok ini begitu. Next ya. Nah, ini kriteria penilaian. Nanti nilai A itu 80 sampai 100 ya. Lalu nilai B itu 65 sampai 79, nilai C itu nanti 56 sampai 64, nilai D itu adalah 45 sampai 64, nilai E
0 sampai 44. Nah, ini persentasenya. Ada UTS 25%, UAS 30%, tugas individu 15%, tugas kelompok 20%, kehadiran 10%. Yang kehadiran besar nih ya, 10%. Jadi kalian jangan tidak masuk kalau misalkan posisinya tidak penting-penting amat ya untuk meninggalkan perkuliahan ya, seperti itu. Jadi usahakan hadir. Dan posisinya juga nanti kan sistemnya kan online ya. Nanti online itu kalian biasanya kelompok ya itu menyiapkan link Zoom meeting untuk perkuliahan. Jadi sehari atau 2 jam atau 3 jam ya sebelum perkuliahan kalian sudah men-share linknya di WhatsApp group gitu ya. Nanti kita aja buat WhatsApp group terkait dengan perkuliahan kita gitu. Ya, itu diberikan tanggung jawab kepada kelompok untuk membuatnya ya. Seperti itu. Tadi untuk tugas individu, tugas kelompok sudah ya, UTS juga sudah. Nah, ini biasa tata tertib ya, tata tertib di dalam perkuliahan. Nah, tidak masuk 3 kali tidak bisa ikut ujian. Tentu yang tanpa izin ya. Izin tidak kuliah karena sakit harus ada surat keterangan sakit dari dokter. Seperti biasa kita harus by data gitu, faktual. Lalu ada pengumpulan tugas yang telat akan dikurangi 5 poin. Maksudnya adalah ketika kalian diminta untuk menyelesaikan tugas individu lalu terlambat sehari 2 hari ya itu akan dikurangi. Jadi kalau misalkan awalnya 80 tetapi telat 2 hari ya jadi 70 gitu. Jadi maka harus disiplinnya di dalam proses pengerjaan tugas-tugas dan yang lainnya. Membuat gaduh poin 3 core tidak bisa ikut ujian, ini posisinya sama ya, posisinya sama. Maksudnya adalah ya ini adalah aturan yang harus kita taati ya. Tapi sejauh ini sih tidak terlalu masalah ya. Artinya semuanya sesuai dengan rule-nya gitu ya, berjalan. Nah, ini peran guru masa kini ya. Di abad 21 berpikir kritis dan analitis ya. Jadi guru itu banyak sekali perannya ya. Ini ada pengajar, penjaga gawang, fasilitator, katalisator, penghubung ya. Nanti kalian boleh dieksplor sendiri ya terkait dengan peran guru masa kini. Ya, ini di depan. Nah, ini Ki Hajar Dewantara nih. Ingarso Sung Tulodo in Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Oh, ini nasional ya. Pemahaman atau perkataan dari Ki Hajar Dewantara ini ya, Bapak Pendidikan Indonesia ya, seperti itu. Nah, ini bisa kalian explore dan pelajari ya bagaimana. Nah, nanti kita diskusikan nanti. Nah, kalian coba pahami dan mengerti ya. Setelah itu nanti kita diskusikan terkait dengan slide yang terakhir ini ya, gitu. Oke ya. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan di introduce perkuliahan kali ini. Tetap jaga prokes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.